Pelecehan spiritual. Berbicara mengenai pelecehan spiritual, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pelecehan dan apa itu spiritual. Pelecehan merupakan perlakuan yang sangat fatal terhadap seorang maupun kelompok dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah norma. Lalu, spiritual itu adalah tingkat kepercayaan seseorang terhadap Allah maupun kepercayaan terhadap dirinya sendiri, lebih tepatnya mental seseorang. Tentu, kepercayaan kepada Allah butuh yang namanya gembala atau penasihat. Jadi, pelecehan spiritual merupakan perlakuan yang salah terhadap seseorang yang membutuhkan pertolongan secara dukungan spiritual terhadap mentalnya. Pelecehan spiritual dapat mengakibatkan spiritual seseorang menjadi melemah, menurun, merosot, bahkan ia bisa menjadi down karena pelecehan spiritual yang ia alami tersebut. Pelecehan spiritual bisa terjadi disebabkan karena yang pertama, seorang pemimpin menggunakan posisi spiritualnya untuk mengendalikan orang lain. Yang kedua, mengabaikan perasaan pendapat orang lain ketika orang lain mengajukan pendapat atau perasaannya namun diabaikan, maka ia merasa dirinya, apakah saya salah? Adapun akibat yang terjadi ketika seseorang mengalami pelecehan spiritual, orang yang menjadi korban akan merasa bersalah atau merasa dihakimi sehingga ia bingung dengan spiritualitasnya sendiri. Seperti yang tadi itu, ketika dia diabaikan, maka dia merasa, apakah saya salah? Dia akan merasa bersalah. Yang kedua, seseorang yang menjadi korban pelecehan spiritual juga bisa menjadi pelaku dalam waktu yang bersamaan. Maka kesimpulannya, jangan pernah kita melakukan pelecehan spiritual, karena kita akan membuat korban merasa spiritualnya kurang atau bisa jadi down karena apa yang kita lakukan. Terima kasih. Hari-hari telah berganti, telah banyak masalah yang kulalui. Walau badai sirih berganti, ku takkan pernah berhenti. Bukan selalu berdiri di sini karena ku tahu ku tak sendiri. Ada Yesus yang selalu menemani, kan ku pegang janji ini sampai mati. Ya, selalu dengan doa yang sama, khususnya untuk papa mama. Semoga di hari tua mereka selalu diberikan kesehatan dan sukacita. Ini bukan drama, ku juga berdoa untuk semua temanku dimanapun mereka berada. Walau kita beda agama, kita tetap saudara. Walau tak saudara, kita akan selalu bersama. Tak pernah kurang sedikit pun iman kepadamu ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hatiku memohon padamu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa yang telah kulakukan. Berilah aku kekuatan dan jauhkanlah hambamu dari segala pencobaan. Karena kau yang selalu kuandalkan dan rencanamu takkan pernah mengecewakan. Kini ku ingin menjelaskan 9 tipe spiritualitas menurut Gary Thomas. Yang pertama ada naturalis, yang selalu merasa dekat dengan Tuhan ketika di alam. Yang kedua ada tipe indrawi, yang merasa dekat dengan Tuhan ketika berada di dalam suasana ibadah gereja yang menstimulasi panca indera. Yang ketiga ada tipe tradisionalis, yang merasa dekat dengan Tuhan saat ikut dalam suatu ibadah yang menyimpan kenang-kenangan masa kecil. Yang keempat
ada tipe asketis yang selalu merasa dekat dengan Allah ketika sendirian dan memilih hidup dalam kesederhanaan. Yang kelima ada aktivis yang merasa dekat dengan Tuhan saat menegakkan keadilan dan membela yang tertindas. Yang keenam ada tipe pemerhati yang selalu merasakan kuasa Tuhan saat memberikan bantuan untuk orang-orang miskin dan sakit dan berkekurangan. Yang ketujuh ada tipe antusias. Tipe ini menyembah Tuhan dengan segenap hati, selalu bersuka cita di dalam Tuhan dan memuji kebesarannya. Ini yang kedelapan, tipe kontemplatif yang selalu merasa dekat dengan Tuhan ketika terinspirasi dengan kasih Tuhan dan merasa bersahabat dengannya. Yang terakhir ada tipe intelektualis yang senang mengikuti ceramah, studi, dan diskusi tentang Alkitab. Ini dia 9 tipe spiritual menurut Gary Thomas. Wow. Doa Labirin karya Desi Triana Hutabaran. Labirin, tempat yang dipenuhi dengan jalan dan lorong yang berliku-liku. Lorong yang telah dipersiapkan menuju satu kepastian dan memiliki susunan atau pola yang sangat rumit, serta memiliki jalan yang buntu dan hanya memiliki satu pusat. Dan mencapaimu hanya ada satu jalan yang bisa membuatmu masuk dan keluar dari jalurmu. Ku berdoa menggunakan labirin sebagai metodenya yang disebut sebagai doa labirin. Doa labirin, ruang dan waktu untuk saya melakukan tindakan yang bertujuan untuk berdoa, mengembangkan spiritualitas dan bermeditasi. Sebuah perjalanan iman dengan melaluinya memperoleh pengalaman spiritualitas yang kuat, memungkinkan kita semakin menyatu dalam relasi kita dengan Allah. Doa yang merupakan bagian dari perjalanan batin, di mana kita merasakan kehadiran Allah dalam penjarahan iman melalui tubuh maupun spiritualitas. Berjalan dengan labirin bagaikan perjalanan hidup manusia yang berliku dan panjang, namun mempertemukan manusia kepada sang pusat kehidupan, yaitu Allah. Perjumpaan dengan Allah membawa dan mendorong kita untuk kembali pada peran dan tanggung jawab. Pada peran dan tanggung jawab kita. Berdoa dengan puisi adalah doa dengan menggunakan iringan musik yang teduh, syahdu dan hikmat. Isi doa ini berupa syair, pujian, dan pengagungan kepada Tuhan. Berdoa dengan puisi memiliki ciri khas, yaitu syairnya pendek dan lagunya diulang-ulang. Berdoa dengan puisi membantu jemaat untuk merasakan kehadiran Tuhan, membawa kedamaian dalam hati, dan membuat kita merasa lebih dekat dengannya. Berdoa dengan puisi juga dapat diartikan sebagai sebuah perenungan bagi masing-masing pribadi. Perenungan yang dimaksud di sini ialah mengenai kebaikan Tuhan yang dialami oleh masing-masing pribadi dalam kehidupannya. Kemudian merenungkan tentang kesalahan atau dosa yang telah diperbuat. Berdoa dengan puisi termasuk dalam tipe kontemplatif. Mengapa demikian?
Karena suasana meditasi ini mengarahkan pada keheningan, kesendirian, dan tertutup. Tipe kontemplatif ini merupakan tipe doa yang terpusat pada saat berdoa dengan mata tertutup. Manfaat berdoa dengan puisi adalah bagi mereka yang ingin menghayati kehadiran Tuhan melalui alunan-alunan musik yang menenangkan. Bagi seseorang yang tidak nyaman dengan suasana doa ramai, akan memilih berdoa dengan puisi. Karena berdoa dengan puisi ini bernuansa tenang. Berdoa dengan puisi juga dapat membuat kita merasakan kehadiran Tuhan lebih dekat dan membuat kita menemukan kedamaian. Salah satu dampak negatif yang dialami seseorang dalam berdoa puisi adalah ini dapat membuat seseorang itu lebih nyaman dalam menyendiri, tidak terlalu nyaman dengan keramaian, dan pada saat ramai dia akan kehilangan fokus dalam berdoa. Dan dengan berdoa dengan puisi, seseorang tersebut tidak akan mengalami kehadiran Tuhan dan tidak mendapatkan kedamaian yang dia rindukan. Ketika berdoa dengan puisi ini, selain membutuhkan suasana yang tenang, juga membutuhkan pikiran yang fokus dan tertuju hanya pada Allah. Kesimpulan di sini adalah dari pembahasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa berdoa dengan puisi sangat banyak sekali manfaat yang didapatkan. Namun sebagai orang percaya kita harus tetap mengingat bahwa ada dampak negatif dari doa dengan puisi ini. Jadi tetaplah berhikmat supaya dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Supaya saat kita berdoa tidak menemukan hal yang bertentangan dengan kehendaknya. Dan pada intinya, semua tata cara berdoa yang berbeda ini tidak memiliki motivasi dan tujuan yang sama, yaitu membangun persekutuan yang intim dengan Allah dan membantu umat manusia supaya memiliki hubungan yang dekat dengan Allah selayaknya seorang anak dengan bapaknya. Terima kasih, sekian. Yesus memberkati kita semua. Shalom, perkenalkan nama saya Naomi Situmayang dengan NIM 712021-209. Saya akan menjelaskan materi tentang tipe-tipe spiritualitas melalui puisi yang akan saya bawakan. Tipe-tipe spiritualitas. Setiap umat Kristen memiliki tipe yang sangat berbeda dalam ibadah. Namun, perbedaan tipe itu tidak menghambat kita dalam melakukan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Yang pertama adalah tipe naturalis. Tipe ini adalah orang yang menjiwai melalui alam. Suara burung, gemercik air di sungai membuat kita semakin mendalami ibadah itu, meresapi keindahannya dan menyampaikan rasa syukur kepada Pencipta. Tipe kedua adalah tipe indrawi. Indra menjadi alat kita untuk merasakan keindahan ciptaan Allah. Contohnya, saya sangat senang menikmati ibadah ketika Jumat Agung. Adapun tipe yang ketiga adalah tipe tradisionalis. Ritual menjadi salah satu kebiasaan baik dalam beribadah kepada Tuhan. Namun, bahayanya adalah ritualisme yang tanpa relasi yang baik dengan Allah. Adapun tipe yang keempat adalah tipe asketis. Sebagai contoh, saya sangat senang berdoa kepada Tuhan dan berjaga sampai pada malam hari. Namun, hal ini juga memiliki bahaya, yaitu menekankan kesalehan sendiri dan mengutungi kenikmatan duniawi. Tipe yang kelima adalah aktivis, di mana tipe ini adalah orang yang sangat berani menyatakan kebenaran. Namun adalah tipe pemerhati, peka kepada kebutuhan dan perasaan orang lain, juga rela berkorban. Pengembangannya adalah mencari aktivis yang memedulikan sesama. Salah satu contoh dengan menjadi relawan bencana. Namun hal ini pun memiliki bahaya, yaitu abai kepada orang terdekat, menghakimi yang tidak peduli, melayani diri sendiri melalui pelayanan kepada orang lain. Yang ketujuh adalah antusias. Gerakan roh secara nyata membangkitkan semangat kita. Pengembangannya adalah doa dan penantian. Ibadah yang antusias dengan pertemuan sosial dengan orang banyak. Namun tipe ini pun memiliki bahaya. Bahayanya adalah menyamakan perasaan baik dengan teologi atau ibadah yang baik. Pengalaman lebih penting daripada yang lain. Eskapis. Yang kedelapan adalah kontemplatif. Relasi intim dengan Allah di dalam keheningan. Kesendirian tanpa menjadi kesepian. Namun hal ini memiliki bahaya, yaitu kehilangan hidup, terasing, menjadi kosong dan melupakan kebajikan. Dan yang terakhir adalah intelektualitas. Tipe ini adalah tipe yang mencintai Allah melalui akal budi dengan cara meneliti firman-Nya. Kebenaran menjadi pusat perhatian.
Pengembangannya memilih satu bidang studi dalam teologi, kajian Alkitab, teologi sistematika, historika, etika, apologetika, mengikuti ceramah, studi dan juga diskusi.